Bab 109. Dengan tangan mengepal, Rosalind akhirnya turun dari dalam mobil. Ia tidak tahu siapa orang-orang ini sebenarnya dan apa tujuannya memintanya turun seperti ini. "Apa mau kalian?" tanya Rosalind dingin. "Kami hanya ingin Anda ikut dengan mobil kami, silahkan." Salah satu dari mereka lantas membukakan pintu mobil untuk Rosalind. Jelas saja Rosalind bingung. Ia mengerutkan keningnya penasaran. "Ikut kalian? Untuk apa? Saya tidak mengenal kalian sama sekali." "Tidak perlu banyak tanya, Nona. Lebih baik patuh pada ucapan kami atau apa? Kalian ingin menghajarku? Kalian pikir aku takut, hah?" bentak Rosalind yang sudah kehilangan kesabarannya. Lalu tanpa basa-basi, Rosalind pun menerjang para laki-laki berseragam serba hitam itu satu persatu. Tak peduli tubuh mereka lebih besar ataupun lebih kuat, yang pasti ia takkan pernah tunduk pada orang-orang tak jelas seperti mereka. "Berhenti, Nona. Jangan sampai kami melukai Anda. Lebih baik Anda patuh mengikuti permintaan kami." "Memangnya kau siapa, mempunyai hak untuk memerintahku?" sentak Rosalind. Lalu ia maju dan menghantamkan tinjunya ke arah laki-laki itu, tapi ternyata ia cukup sigap dan langsung menepis tangan Rosalind. Rosalind tak tinggal diam, ia memutar tubuhnya sambil mengangkat kaki untuk menyasar leher laki-laki itu. Tapi laki-laki itu justru merundukkan tubuhnya sehingga tebasan kaki Rosalind hanya mengenai angin. Rosalind menggeram marah. Ia pun kembali maju. Para laki-laki itu tak tinggal diam, mereka mencoba mendekati Rosalind untuk menahan tangan perempuan itu agar berhenti bergerak. Rosalind berhasil menjatuhkan dua orang laki-laki bertubuh cukup besar. Ia menginjak dadanya sambil bertanya siapa mereka dan apa tujuannya menangkap dirinya. "Katakan, sebenarnya kalian siapa? Apa kalian disuruh seseorang? Kalau iya, katakan siapa orangnya?" tanya Rosalind dengan mata melotot tajam dan rahang mengeras. Kakinya sudah bertengger di dada salah seorang laki-laki. Diinjaknya dada laki-laki itu dengan kuat agar ia mau mengaku. "Kau tak perlu tahu siapa yang menyuruh kami. Sebaiknya cepat ikuti perintah kami sebelum kami melakukan hal yang tidak kau bayangkan." Ancam laki-laki lain yang sepertinya ia merupakan pimpinan dari gerombolan laki-laki berpakaian serba hitam itu. "Kau pikir aku takut?" sahut Rosalind dengan gigi bergemeletuk. "Kau benar-benar keras kepala," desis laki-laki itu. Lalu ia meminta anggotanya segera menyerang Rosalind secara bersamaan. Dengan gesit Rosalind menghindari pukulan demi pukulan yang mereka layangkan. Meskipun ada kalanya ia terjatuh akibat hantaman kaki, tapi Rosalind tetap berusaha bangkit dan terus melawan. Pertarungan sengit pun terjadi. Lalu lalang jalanan itu cukup sepi sehingga tidak ada yang tahu kalau ada seorang perempuan yang diintimidasi sekelompok laki-laki. Meskipun mereka tidak imbang, tapi Rosalind tetap mampu melawan mereka. Hantaman kaki dan tangan Rosalind yang cukup bertenaga membuat beberapa dari mereka babak belur. "Aak!" Rosalind mendesis saat rahangnya terkena hantaman tinju dari salah seorang dari mereka. Rosalind tak tinggal diam, ia pun segera mengangkat tangannya untuk membalas, namun tangannya seketika berhenti di udara saat suara bernada ancaman mampir di indera pendengarannya. "Ikutin perintah kami atau anak ini akan celaka." Ancamnya membuat perhatian Rosalind seketika teralih dengan tangan menggantung di udara. "Mommy," cicit Jeffrey membuat gigi Rosalind bergemeletuk tajam. "Pengecut. Lepaskan anak itu, sialan!" desis Rosalind. Ingin ia mengumpat laki-laki pengecut itu dengan kata-kata kasar, namun harus ia tahan. Bagaimanapun situasinya saat ini, Jeffrey tetaplah anak kecil yang tidak boleh mendengar kata-kata yang tak pantas. "Kami akan melepaskannya asal kau mau mengikuti perintah kami." "Mommy, takut," cicit Jeffrey yang sudah bersimbah air mata. Di sisi lain tampak sopir Jevian yang ia tugaskan menjaga Jeffrey pun sedang diringkus laki-laki lain. Tangannya mengepal erat. Ia benar-benar marah. Ingin sekali ia menghabisi laki-laki pengecut itu, tapi ia tak mau mengambil risiko apalagi ada sebilah pisau yang bertengger di leher Jeffrey. Ia tak ingin Jeffrey celaka. Dengan dada bergemuruh, akhirnya Rosalind pun memilih menyerah. "Baiklah.
Aku akan ikut kalian, tapi biarkan anak itu pergi dengan sopirnya terlebih dahulu, ujar Rosalind berusaha bernegosiasi. No. Kamu masuk lebih dulu ke mobil itu, hari mereka akan kami bebaskan. Laki-laki itu tak mau mengambil risiko, bisa saja setelah Jeffrey pergi, Rosalind kembali melawan mereka. Oke, baiklah. Aku akan segera masuk. Tapi biarkan anak itu masuk ke mobil bersamaan denganku. Baiklah. Tak masalah. Di saat bersamaan, laki-laki itu pun mendorong Jeffrey masuk ke dalam mobil bersama sang sopir. Saat Rosalind sudah berada di dalam mobil, laki-laki itu memberi kode pada bawahannya untuk melakukan sesuatu. Bawahannya yang paham kode pun segera menyemprotkan sesuatu ke depan wajah Rosalind. Rosalind terkejut hingga terbatuk-batuk, lalu tak lama matanya terpejam. Setelah memastikan Rosalind terbius, laki-laki barulah membiarkan sopir Jeffrey pergi dari sana. Tak lama kemudian, mobil-mobil hitam itu pun segera melaju kencang membelah jalanan. Saat dalam perjalanan, laki-laki yang menjadi pimpinan kelompok itu pun segera menelpon tuannya. Bagaimana? Tanya orang di seberang sana. Kami berhasil, Tuan, jawabnya. Dia tidak apa-apa kan? Tidak, Tuan. Kini ia dalam pengaruh obat bius. Laki-laki itu tidak mengatakan kalau wajah Rosalind sedikit babak belur karena berkelahi. Biarkan orang itu melihatnya secara langsung saja, pikirnya sebab ia sempat berpesan agar tidak menyakiti Rosalind. Namun melihat kemampuan bela diri Rosalind yang mampu mengimbangi 5 laki-laki sekaligus membuat mereka tak punya jalan lain selain melawan bersamaan. Bagus. Segera bawa dia ke tempat sesuai yang aku perintahkan sebelumnya. Baik. Sambungan telepon itu pun diputus sepihak. Kini mereka pun segera bertolak menuju pelabuhan sesuai perintah laki-laki yang tak lain adalah Bastian itu. Setibanya di pelabuhan, laki-laki itu langsung memakaikan Rosalind jaket dan masker. Lalu ia membawa Rosalind ke sebuah kursi roda. Ia memperlakukan Rosalind seperti seorang pasien yang tengah sakit. Laki-laki itu pun berganti pakaian dan berdandan seperti seorang dokter. Di atas geladak kapal, Bastian ternyata sudah menunggu dengan seringai lebar di bibirnya. Ia senang akhirnya Rosalind berhasil jatuh ke tangannya. Tak peduli seberapa keras Rosalind menolak, ia takkan pernah melepaskan Rosalind. Ia akan mengurungnya di suatu tempat dan menjadikan Rosalind hanya miliknya seorang. Hai sayang, akhirnya kita bisa bersama. Kau tak perlu takut, sayang, aku akan membahagiakanmu. Kau akan jadi ratu di istana kita. Aku yakin, kau masih mencintaiku. Aku tahu, penolakanmu tempo hari itu hanyalah ungkapan kekesalanmu karena aku yang tidak memperjuangkanmu, tapi tidak kali ini. Aku sudah berjuang, kau pasti akan bahagia akhirnya bisa kembali bersatu denganku, ujarnya penuh percaya diri. Obsesi Bastian nyatanya telah akut. Ia tak mempedulikan kalau tindakannya kali ini berisiko sebab tujuannya kali ini hanya satu, yaitu memiliki Rosalind. Tak lama kemudian kapal pun mulai berlayar meninggalkan negara yang ditempati Rosalind beberapa bulan ini. Perjalanan menuju negara Avia transportasi air memakan waktu sekitar 5 jam, sementara perjalanan baru berlangsung selama 3 jam. Rosalind kini sudah ditempatkan di kamar yang ada di dalam kapal tersebut. Kapal yang disewa Bastian berukuran cukup besar. Ada beberapa kamar dengan fasilitas yang cukup mewah di dalamnya. Kapal itu biasanya disewakan untuk para pelancong ataupun pasangan kekasih maupun suami istri yang ingin berlibur secara privat. Mata Rosalind mengerjap. Sepertinya efek biusnya sudah hampir habis. Sambil memegang kepalanya, Rosalind mengerang. Saat matanya terbuka perlahan, netranya tampak berputar kebingungan. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba mengingat potongan-potongan memori sebelumnya. Rosalind sontak terduduk. Matanya membulat saat menyadari ia sedang berada di sebuah tempat yang asing. Suara debur ombak terdengar jelas. Rosalind yang mendapati kaca jendela pun segera beranjak untuk melihat. Matanya pun sontak membulat saat menyadari ia kini sedang berada di tengah laut. Laut? Apa aku sedang berada di kapal? Tapi mengapa aku bisa berada di sini? Siapa yang membawaku? Gumamnya bingung.
Tiba-tiba ada sepasang lengan yang memeluk tubuh Rosalind dari belakang. Rosalind pun berjengit dan dengan cepat menghindar dari sepasang lengan tersebut. "Kau," desis Rosalind dengan mata terbelalak saat mengetahui Bastian ada di kapal yang sama dengannya. "Jangan bilang ini ulahmu," desis Rosalind dengan gigi bergemeletuk. Bastian pun terkekeh, "Akhirnya kau sadar juga, sayang. Apa kau haus? Kau pasti haus setelah berkelahi dengan orang-orang brengsek itu. Maafkan aku, karena mereka kau jadi terluka." Tangan Bastian terulur hendak menyentuh pipi Rosalind yang memar dan sudut bibirnya yang terluka. Namun dengan cepat Rosalind menepis kasar tangan Bastian. Ia tak sudi disentuh laki-laki itu. Cinta yang dulu tumbuh bersemi, semuanya telah layu dan mati. Tak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah hambar. Rasa kecewa menghapus segala cinta pun kenangan indah mereka. "Jangan sentuh aku, brengsek. Aku tidak menyangka, setelah berpisah selama bertahun-tahun kau jadi semakin gila seperti ini, Bastian." Hardik Rosalind dengan sorot mata berapi-api. "Keluarkan aku dari sini, brengsek. Kau mau bawa aku kemana?" "Aku ingin membawamu ke istana kita, sayang. Asal kau tahu, aku telah membangun istana super megah untuk kita dan anak-anak kita tempati. Aku akan menjadikan kau ratu di istana kita itu. Kau pasti akan bahagia, sayang. Ayolah, jangan sok jual mahal. Aku tahu, kau masih mencintaiku, kan?" "Cinta? Bullshit. Cintaku telah gugur setelah kau pergi dan lebih memilih hartamu dibandingkan aku. Cintaku telah mati. Kau pikir aku bodoh masih mau menunggu laki-laki pecundang sepertimu? Laki-laki yang bahkan tak mampu memperjuangkan aku. Laki-laki yang lebih memilih menikah dengan perempuan lain demi tak ingin kehilangan hak warisnya." "Tidak. Aku tidak sebodoh itu," raung Rosalind dengan sorot mata penuh kemarahan. Bastian menggertakkan giginya. Ia marah saat mendengar Rosalind mengatakan cintanya telah mati. Ia tidak marah saat Rosalind menyebutnya brengsek maupun pecundang. "Tidak, kau masih mencintai aku. Jangan berbohong, Ros. Aku yakin, kau masih mencintaiku. Hanya aku yang kau cintai, sama sepertiku yang hanya mencintaimu seorang. Itu bukan cinta, Bastian. Sadarlah. Itu obsesi. Cinta yang tulus takkan pernah menyakiti, tapi lihat, apa yang kau lakukan. Bahkan kau menculikku demi menuntaskan obsesimu. Lepaskan aku, Bastian. Kita masih bisa berteman, tapi untuk menjadi pasangan. Maaf, aku tak bisa. Mau sudah menikah. Aku pun sudah mencintai laki-laki lain. Tolong sadarlah. Jangan melakukan hal yang dapat merugikan dirimu sendiri. Tidak, kau hanya mencintaiku. Jangan bercanda, Ros, aku yakin kau hanya mencintaiku." Raung Bastian tidak terima Rosalind mencintai laki-laki lain. "Tapi itu kenyataan, Bastian. Kau pikir saja, kau pergi sekian tahun lamanya. Bahkan saat aku dalam saat-saat tersulit pun kau tak ada. Bagaimana aku masih mau mencintai laki-laki yang bahkan tidak bisa memperjuangkanku, mendampingiku? Tapi aku saat itu sedang berjuang untuk mendapatkan segala kemewahan ini. Aku melakukan itu untukmu, sayang. Hanya untukmu. Seharusnya kau senang, kini aku bisa memberikan apapun padamu. Kau takkan dipandang hina lagi oleh orang-orang karena statusmu. Apa aku pernah meminta semua itu? Tidak. Bagiku harta tidaklah penting. Harta bisa didapatkan dengan berjuang bersama, tapi kau justru memilih meninggalkanku. Maaf, kalau aku menyakiti perasaanmu dengan kata-kataku, tapi itulah faktanya kalau aku sudah tidak mencintaimu lagi. Berhenti mengatakan kau tidak mencintaiku lagi, Rosalind." Prang! Bastian melemparkan gelas yang ada di atas nakas. Padahal ia menyiapkan itu untuk Rosalind, tapi kini gelas berisi air putih itu sudah hancur berkeping-keping karena Bastian yang tidak dapat mengontrol emosinya. "Tapi faktanya, berhenti kataku. Kau hanya mencintaiku. Hanya aku. Tak ada yang lain. Kau egois, Bastian. Kau tidak mau menerima kenyataan. Terserah." Tok tok tok. Belum selesai Bastian mengucapkan kata-katanya, pintu kamar mereka diketuk dari luar. Dengan dada bergemuruh, ia pun segera membuka pintu.
Sebentar lagi kapal akan berlabuh, Tuan, lapor anak buah Rosalind. Bastian lantas mengangguk dan segera menutup pintu kembali. Mendengar kata berlabuh, mata Rosalind berbinar. Ia berencana akan kabur dari sana. Namun Bastian yang sudah dapat mencium gelagat itu pun tak tinggal diam. Diam-diam Bastian mengeluarkan semprotan berisi obat bius miliknya. Lalu dengan cepat ia menyemprotkan has berisi obat bius itu depan wajah Rosalind. Sialan kau, Bastian. Brengsek. Kita lihat saja, sebatas mana kemampuanmu untuk menculikku. Setelah mengucapkan itu, tubuh Rosalind tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh bila tidak segera Bastian tangkap. Setelah kait kapal berhasil ditambatkan dan kapal berhasil bersandar di dermaga, Bastian pun turun sambil mendorong Rosalind yang tengah didudukan di kursi roda. Namun, baru saja mereka hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba beberapa mobil hitam datang secara bersamaan menghadang jalan dari berbagai arah. Brengsek! Umpat Bastian melihat gerombolan mobil itu. Siapa mereka? Kenapa mobil mereka menghalangi jalan kita seperti ini? Lanjut Bastian yang sudah meraung kesal. Waktunya tidak banyak lagi. Ia harus segera sampai ke villa yang sengaja ia bangun untuk hidup bersama Rosalind. Beberapa orang berseragam safari pun segera turun dari dalam mobil. Hanya ada 2 mobil yang orangnya belum turun. Lalu 2 orang pun segera bergerak membukakan pintu kedua mobil tersebut. Mata Bastian seketika terbelalak saat melihat siapa yang turun dari kedua mobil tersebut. Kalian. Kenapa kalian bisa berada di sini secara bersamaan? Gumam Bastian dengan wajah sedikit pias. Bab 110. Beberapa jam sebelumnya, setelah orang-orang yang membawa Rosalind